Kemanapun roda bergerak, tujuan kami tak pernah berubah. Makna itu yang selalu tertanam di setiap perjalanan tim Thousand Miles. Sebagai tim petualang off-road, kami sangat menikmati setiap detik perjalanan, terlebih saat kami bisa membantu warga desa di pelosok Nusantara. Berjuang membantu warga desa di pedalaman selalu memompa adrenalin saat melewati medan. Mulai dari medan kering berbatu, berlumpur, bahkan sungai deras yang hampir menenggelamkan mobil. Lintasan yang berat pun berkali-kali merontokkan kendaraan kami. Seperti mobil Pak Samsir. Kendaraan yang dibawanya lebih sering mengalami kerusakan di perjalanan. Ya, Pak. Namun sebagai pemimpin, Pak Samsir lebih bijaksana, mengatur dan merencanakan perjalanan agar tak membosankan. Hati-hati ya, tanjakannya terjal, hati-hati. Lihat di Kalimantan pemandangan. Kekompakan tim dalam sebuah petualangan menjadi modal utama. Itulah yang kami pupuk sedari awal. Walau di dalamnya selalu saja ada cerita lucu yang dapat menghibur. Yuma yang selalu memiliki cara untuk menghibur kami. Tingkahnya yang kocak dan apa adanya membuat tim semakin kompak dari hari ke hari. Kita lagi menuju ke desa Pembantanan di ujung sana. Ini jalan baru dibuka, sempit, mobil susah. Jalan satu-satu yang paling ideal adalah lewat sungai. Sekarang di sana perlu dermaga, kita akan perbaiki dermaga mereka. Agus lagi belanja bahan-bahan untuk perbaikan. Mudah-mudahan dia cepat sampai ke sana. Membantu warga desa kali ini pasti akan sangat menyenangkan. Membuat dermaga perahu kecil di pemukiman warga yang dikelilingi sungai menjadi hal baru bagi tim Thousand Miles. Aguslah yang bertanggung jawab mencari material. Saya perlu bahan kayu ulin, Pak. Ukuran baloknya yang ukuran 5x7 ada, Pak? Ada. Panjang berapa? Panjang 3, panjang 3, panjang 4. Oh, saya perlu panjang 3. Terus papan ulin? Papan ulin panjang yang 2 meter, Pak? ada. Balok ulin ukuran 6x8? Ada. Panjang 2 meter, Pak? Ada juga. Ada juga ya. Terus kayu karawik, balok, karawik itu. Ya, itu yang... Apa bedanya, Pak? Bedanya kalau karawik itu keras, Pak. Ya, kalau balau itu keras lagi, adingnya ulin. Oh, adiknya ulin. Oke. Cuma kalau buat atap itu biasanya ukuran merantai aja atau lanan. Ini pertama kali Agus berbelanja material untuk pembangunan dermaga perahu kecil untuk warga kampung Sakanandang, Desa Pembantanan, Kabupaten Banjar. Posisi dermaga yang terendam air membuat pemilihan material pun menjadi sangat penting. Berbagai ukuran dan jenis kayu sempat membuat Agus bingung untuk memilih. Tak ingin kesalahan, Agus pun mengecek sendiri kayu yang akan digunakan dengan teliti. Perjalanan menuju desa kali ini menjadi tantangan tersendiri bagi tim Thousand Miles. Ini jalan tambah lama, nama nyempit ini, gitu kan, Dek? Tenang amat, sering sempit-sempit. Nggak ada alternatif lain, Yum. Kalau mau ya lewat kanan tuh, lewat sungai kita. Mau mobil naik perahu, nanti. Jalan yang sempit membuat leader mengambil keputusan untuk merubah urutan kendaraan.
Ya udah, nanti di depan ada tempat nyalip Yuma duluan. Ini tambah lama tambah mengecil jalannya. Nanti dites dulu sama mobil Yuma. Kalau Yuma lewat, saya lewat. Kami pun berhati-hati memasuki daerah pemukiman warga yang lumayan padat. Sebagai leader, Pak Samsir tetap memandu Yuma yang berada paling depan. Saking padatnya, perjalanan pun terhambat, sampai-sampai tersusul oleh Agus. Gus, udah di belakang, Gus. Iya Pak, udah nempel di belakang, betul Pak. Nanti sempit itu material gimana, Gus? Tadi material udah saya siapin semuanya, kebetulan dengan catatan ada semua Pak. Aduh, syukurlah kalau gitu. Material udah dibawa atau dikirim gitu kali ya? Langsung saya bawa Pak. Oh, mantap kalau gitu. Ya udah, ngikut aja di belakang ya, hati-hati ya. Baik Pak. Saya baca catatannya. Gue nggak bawa catatan, gue mah ingatan Bukan lupa ingatan. Tapi ternyata ribet juga ya kerjaan belanja gitu ya. Enak. Sampailah tim Thousand Miles ke lokasi dermaga yang akan dibangun. Ini menjadi satu-satunya tempat sandar perahu bagi warga kampung Sakanandang sehari-hari. Dermaga sederhana, hasil swadaya ini sebenarnya jauh dari kata layak. Leader pun berkoordinasi bersama warga sambil menentukan langkah kerja. Oke Pak, silakan bongkar. Ya tapi jangan rusak ya, mau dipakai lagi ya. Ya. Oke, bongkar ya. Bongkar, silakan. Ayo, silakan ya. Ayo. Gus. Yum, sini Yum. Sini. Ini. Dermaga ini udah nggak layak di situ. Harus dipindah. Perahu juga susah rapat situ, banyak tiang. Oke. Nah, tiang itu kita mau cabut satu-satu, tapi tidak boleh patah karena tiangnya mau dipakai lagi. Jadi kita tarik pakai winch, pakai mobilnya Yuma. Nanti penduduk yang berenang, dia bilang berenang, nyelam, ngikat di tiang. Ya, kita cabutin satu-satu, kita pilih yang bagus mana. Nah, mereka akan bongkar yang ada sekarang. Yang udah pasti dipakai dari dermaga lama ini adalah tiangnya diambil. Tiangnya dipasang lagi di sini, ditambah tiang itu. Ukurannya dibikin adalah 3x4. 3 meter lebar, 4 meter ke sana. Rupanya, area sekitar dermaga yang dipenuhi sampah membuat kami harus melakukan pekerjaan lain terlebih dahulu. Kita mau bersihin semua yang menghalangin perahu. Karena dermaganya kita mau pindahkan ke posisi baru. Dari zaman nenek moyang dulu mereka pakai perahu. Jadi dermaga itu sangat vital sama mereka untuk transportasi, untuk kemana-mana, untuk belanja, untuk sekolah, untuk keluar dari sini tetap perlu dermaga. Kesibukan pun mulai terlihat. Kayu yang sudah lama tertanam akan sangat sulit dicabut jika dilakukan oleh tenaga manusia. Ya, tarik lagi. Tuh, kalau sekali maju ya. Dengan bantuan alat penarik pada kendaraan Yuma, tim mencoba membantu mempercepat proses tersebut. Berbagai cara dilakukan. Meski basah dan panas matahari tepat berada di atas kepala kami. Dengan segenap tenaga, tim Thousand Miles dan warga kampung terus berusaha mencabut patok satu persatu.
Sementara itu, sebagian warga sudah memulai pekerjaan lain tanpa harus diarahkan leader. Harapan memiliki dermaga yang baru memacu semangat gotong royong yang luar biasa. Pembongkaran dermaga lama dilakukan dengan sangat hati-hati, agar kayu yang masih bagus dapat digunakan kembali. Untuk tiang dermaga yang baru, kita perlu kayu yang kuat, tahan air. Di sana, dermaga lama, itu kayunya sangat langka dan sangat kuat. Itu masih kita bisa pakai di tempat yang baru puluhan tahun. Sekarang kita lagi cabut. Kemudian, kami pun mulai melirik pekerjaan lain yang tak kalah penting. Senang rasanya bisa menggunakan peralatan yang kami miliki untuk membantu warga. Kini saatnya menyatukan kayu tambahan pada tiang pondasi dermaga. Penyambungan ini bertujuan supaya dermaga baru nantinya lebih tinggi dari sebelumnya. Tiang lama kayaknya kurang panjang. Untuk pindah ke dermaga baru, disambung dengan kayu gelam. Kayu gelam itu dipotong sedikit, ditata, dibikin 4 segi, disambung dengan ulin yang ada. Baru dibor, baru dipaku. Jadi nanti lebih kuat karena nancap ke tanahnya lebih dalam. Serentak masyarakat pun bahu-membahu mengerjakan tugasnya. Ini sebagian tiang sudah disambung dengan kayu gelam, sudah dibaut. Tinggal kita pasang. Tapi kita harus pasang patokan dulu. Jadi sekarang itu dipasang papan dan tiang kayu gelam 2 biji. Itu bukan untuk tiang dermaga, itu hanya untuk patokan. Nanti kita tarik benang, waterpass 3x4, nanti baru kita tancapin tiang ini sesuai dengan jumlah yang kita butuhkan. Mungkin 1, 2, 3, 4, 5, mungkin 4 row. 4 row ke sana, 3 row ke kanan. Bagi warga di pesisir sungai, mendirikan tiang dermaga bukanlah hal yang sulit. Cara manual yang dilakukan warga dalam membangun dermaga rupanya menarik perhatian leader. Ada yang istimewa di sini. Kita kan kalau pondasi rumah, waterpass-nya kan pakai selang. Di sini saya tanya mau pakai selang apa enggak? Mereka bilang nggak perlu, soalnya sudah ada air. Tinggal diukur pakai meteran dari air, nggak usah pakai selang. Jadi lebih simpel. Kayu untuk patokan panjang dan lebar dermaga mulai dipasang. Leader pun melihat ada sesuatu yang tidak beres. Yuma tak sedikit pun terlihat batang hidungnya. Orang lagi sibuk kerja, Yumanya nggak ada. Tidur lagi. Yuma! Sini, kerja! Orang mau siap-siap nggak pakai cara pendek. Cepat. Kenapa? Bobok lagi. Hah? Tidur di air nggak bisa nggak? Tuh, bantu di sana. Ayo, sama dong. Bantu lepas di sana. Ayo kerja di situ, turun. Itu bukan satu tim. Turun. Yuma pun tak bisa menolak permintaan leader. Lagi pula, ini merupakan pengalaman pertama Yuma ikut membangun dermaga sungai bersama warga. Lagi-lagi ada hal yang membuat Pak Samsir takjub dengan akal para masyarakat pesisir sungai yang unik. Ini kan untuk nancapin tiang, itu kan nggak mungkin pakai hammer. Karena ini kan di kampung, jadi pakai orang, dikasih ban, baru digentolin rame-rame, nanti mereka dihitung 1, 2, 3 rame-rame, prak, 1, 2, 3, prak, lama-lama turun. Udah. Ayo coba, ya.
Namun, tak demikian bagi Yuma. Ia justru heran bagaimana alat bantu tersebut bisa menancapkan tiang pondasi ke dasar sungai. Lama-kelamaan Yuma malah keasikan goyang. Sampai-sampai membuat leader kesal. Kayaknya kali ini Yuma agak rajin dia, serius dia di air. Tapi ya tetap Yuma harus dikomandoin dan dijaga. Ayo cepat Yum, ayo goyang ya, terus. Ayo, jangan senyum, serius. Merasa pekerjaannya diajak leader, Yuma pun protes. Pak, pura-pura aja, kita pura-pura kerja, biarin aja, udah teriak-teriak doang. Kalau semuanya di situ, nggak ada yang ngasih komando. Harus ada orang ngasih komando, baru ada yang kerja, gitu loh. Nggak bisa dua-dua di situ. Nggak bisa. Komando tuh harus di atas. Semangat kami memuncak saat pemasangan tiang pondasi berlangsung. Sampai-sampai kami berpikir, tak ada yang mampu mengalahkan semangat gotong royong warga Sakanandang. Cuaca berubah hujan. Tim Thousand Miles dan warga pun tak bergerak karena sudah terlanjur basah. Butuh perjuangan membantu warga kampung kali ini. Tak mengapa, kami pun turut senang seiring senyuman di wajah mereka yang sangat membutuhkan dermaga. Cuaca yang cepat berubah ternyata memberikan peluang baru bagi leader. Melihat sisi lain kampung Sakanandang. Dermaga lagi dikerjain. Bisalah aku tinggalkan Yuma sama Agus beresin, gampang kok. Nggak banyak-banyak kerjaan. Cuma saya mau pergi lihat orang nebang pohon enau. Ini sesuatu yang belum pernah saya lakukan. Pohon enau di sini jadi komoditi untuk jadiin kue. Coba kita lihat. Ayo Pak, udah siap. Yuk. Hampir sebagian masyarakat kampung Sakanandang memiliki kebun pohon sagu. Letaknya yang tersebar dan usia panen yang berbeda-beda membuat leader antusias keliling kampung sambil menikmati pemandangan. Ini pohon sagu ini lebih kurang 3 tahun, 3-4 tahun. Tingginya 6 meter. Lebarnya hampir 3/4 meter diameter. Ini sudah ada sagunya. Itu udah ukuran yang minimal. Lebih besar lagi, lebih tinggi, lebih bagus sebenarnya. Cuma ini udah bisa dipanen. Jadi kita akan coba panen. Dikapat dulu, ini keras kulitnya. Nanti kalau udah dalam baru lembut. Tinggi menjulang tak lantas membuat pohon ini sulit untuk ditebang. Memanen pohon sagu tidak sesulit yang dibayangkan. Buktinya, masyarakat hanya membawa sebilah kampak tradisional. Ya. Oke, coba saya yang nebang. Ya. Lumayan berat kampaknya. Oke, nggak masalah. Yang mana duluan? Salah. Ini ya. Oke, awas ya. Awas. Leader pun penasaran ingin mencoba memanen pohon sagu ala warga Sakanandang. Berat juga. Yuma belum tentu bisa. Kalau saya nggak masalah. Kan orang kampung dulunya. Ini udah nih. Pohon sagu ini di dalam itu sagunya. Sedangkan di kelilingnya itu kulitnya. Yang keras cuma kulit. Kulit itu hanya lebih kurang 4 cm. 4 cm yang keras, lebihnya ya sagu. Jadi kalau kita udah potong keliling 4 cm, keliling itu rubuh langsung. Aduh. Iya ya.
Tapi ini ulun arah ke jaya. Ya, depan. Alhamdulillah. Sementara itu, pekerjaan membangun dermaga baru tetap berlanjut. Yuma dan Agus masih berjibaku mengerjakan lantai dermaga. Ya keluhan masyarakat tuh. Kenapa? Ya bengong aja bantuin sini. Gua kan lagi dengerin ceritanya masyarakat sini. Ceritanya di sini. Iya, di sambil maku. Mau saya temenin. Yaudah, gua kesana ya. Iya dong. Nembang batang kopal lagi. Kalau biasanya leader yang selalu iseng terhadap Yuma, kini Agus menjadi sasaran. Pemasangan lantai beranda dermaga pun dimulai. Yuma berlagak seperti leader yang memegang komando. Sini tuh mereka tuh. Lo sekarang turun ke air situ. Kan kemarin gua udah. Sekarang lo yang turun ke air. Pak. Ini itu kan perlu bantuan di situ kan? Iya tuh, bapak-bapak juga butuh bantuan lo. Ayo mah aja. Kemarin udah. Ya makanya kemarin udah. Sekarang lo yang nerusin. Ayo mah aja. Nah, udah dah, Pak. Ini tarik aja ke situ, Pak. Ya dorong. Ini, Pak. Jatuh nih gua. Kapan lagi gue bisa ngerjain Agus. Gue kerjain dia sekarang, ganti yang biar kena matahari. Biar dia gosong, emang gue doang yang harus gosong. Gila, gantian lah. Mendatangi tempat pengolahan sagu semi industri menjadi hal baru bagi Pak Samsir. Alat dan cara yang konvensional membuat leader kagum. Masih ada industri rumahan yang mampu bertahan di tengah pesatnya perkembangan zaman. Dari sekian banyak proses pengolahan sagu manual, ada satu proses sangat menarik perhatian Pak Samsir. Lagu dangdut Melayu ini bukan tanpa sebab diputar saat para pekerja memeras sagu. Asik juga, nginjek sagu, pakai lagu dangdut. Lama-lama bisa pakai host musik. Hebat juga nih, hebat. Sambil joget, sagunya turun. Nanti tinggal ampasnya. Keasikan berjoget memeras sagu membuat Pak Samsir sejenak melupakan Agus dan Yuma yang justru sibuk membangun dermaga. Padahal Yuma dan Agus tengah kebingungan mengatur pemasangan rangka dan atap dermaga. Di lain tempat, Pak Samsir masih asik berjoget bak pekerja sagu sesungguhnya. Lihat goyangnya. Itu udah tiap hari dari jam 7 sampai jam 5 sore. Goyang tiap hari. Ya. Ini kalau ada yang ngajak lomba joget, nggak ada bisa menang lawan mereka. Mereka tiap hari, 30 hari sebulan, 12 jam sehari joget. Setelah seharian terlibat dalam proses pembuatan sagu, Pak Samsir memiliki rencana lain. Nih, hasil saya ini hari. Nggak segampang itu. Untuk mencapai ini, prosesnya masih panjang. Mesti diperas, dibuang airnya, dijemur. Dia tadi kuning, sekarang putih. Nah, ini saya mau bawa dulu ke sana. Mau bikin kue untuk Yuma dan Agus. Wah, udah mulai bikin, Bu. Ini aku bawa sagu, Bu. Dari sana tadi. Yang dari mana?
Dari pabrik, Bu. Tadi aku injek-injek. Tapi kan ini kan sudah kering. Ya, tadi udah diparut pakai mesin. Aku injek-injek lagu dangdut, injeknya tadi. Wah, lagunya nggak tahu sebenarnya. Dan jadinya begini. Ini kita mau bikin apa nih? Kayaknya udah separuh jadi. Iya, bubur rendang, bubur anu ini. Ah, iya. Ular-ular. Ini belum boleh dimakan ini? Belum. Loh, Belum jadi. aku kira udah boleh tadi. Belum nih. Belum jadi, Pak. Ayo Bu, kita bikin Bu. Ini mereka yang kerja lagi bikin dermaga. Iya. Kita suguhin. Jadi biar tahu bahwa saya tuh nggak main-main di dapur ini. Emang mau bikin kue. Iya. Nanti dikira nyumput-nyumput lagi. Entah apa yang ada di benak leader kali ini. Pak Samsir lebih fokus ke kegiatan lain masyarakat kampung daripada proyek pembuatan dermaga. Sementara Pak Samsir sibuk di dapur, Yuma menyadari ada yang kurang dari biasanya. Gus, gua dari tadi gak lihat ini Mas Samsir. Udah lihat di situ gak ada. Gak tau dia kemana. Jadi gue cari nih. Jangan lu yang nyariin, ntar lu ngobrol lagi ke tadi. Enggak, gua aja mendingan. Gua cari. Ya, lu yang ngerjain sini lah, gua yang pergi nyari dia ya. Oke. Meskipun kerap diisengi Pak Samsir, tanpa kehadirannya, Yuma merasa ada yang hilang. Samsir! Samsir! Kok? Kok Samsir? Samsir! Samsir! Kok Samsir? Sir, tak gosir, 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 sir! Kok Samsir? Samsir, 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 Samsir! Kok Samsir? Samsir! Kok Samsir? Pak, lihat Pak Samsir nggak? Pak Samsir yang pakai topi ya? Iya. Di dalam. Ternyata dia ngumpet di dalam. Ketemu dia. Terima kasih, Bu. Dan akhirnya, Yuma berhasil menemukan tempat persembunyian Pak Samsir. Ternyata dia di sini sama ibu-ibu. Lagi ngapain, Pak? Orang pada sibuk, pada kerja. Ini main apaan lah gitu? Ini serius. Aku tuh masain kue dari sagu. Ini namanya apa Bu tadi Bu? Bubur gunting. Tuh, bubur gunting. Ada juga rendang kita masak. Ini serius untuk makan orang banyak. Dari tadi nyariin Bapak. Bapak kemana aja? Udah Pak, kita udah beres bagian saya. Nggak aku kasih ini loh. Sekarang, itu dermaga kelar apa enggak? Udah kelar belum? Udah deh, jangan banyak cerewet. Udah beresin di sana. Kalau enggak, aku nggak kasih loh nanti nih. Pak makan sendiri, habisin nanti. Iya. Mainannya sama ibu. Dan Yuma pun melanjutkan pekerjaannya. Aku udah ngumpet di belakang sini. Masih ketahuan juga. Padahal ini aku mau bikin surprise untuk mereka. Nanti aku antarin kue yang mereka tidak akan nyangka ada kue ini di sini. Tapi kayaknya nggak ketahuan juga lah. Tapi ya udahlah, apa boleh buat lah. Nanti dikasih. Tak terasa pekerjaan membuat dermaga hampir selesai. Semangat gotong royong warga belum berkurang sedikit pun. Nih, istimewa. Udah jadi kue yang aku masak. Aku mau tunjukin ke Yuma. Dia jadi dermaganya. Kue juga dari sagu udah jadi juga. Aku tunjukin. Enak. Yum, sini.
Oh iya. Top banget. Wah, top banget. Pak Samsir tetaplah Pak Samsir yang selalu iseng terhadap Yuma. Oh kan. Top banget loh. Enak ya? Oh, Buat saya mana? enak sekali. Biar saya mana? Emang mau? Emang kerjaan udah beres? Udah, lihat aja udah beres. Kalau memang beres, aku kasih. Tapi sabar. Ntar ada disiapin. Mau ya? Enggak. Mau? Ntar datang, ibu-ibu datang nanti bawa. Jangan khawatir. Cukup untuk semua kok. Tapi ini namanya, ini Apa ini? adalah kue randang. Enak banget. Yang tadi dibikin ya? Oh, Tadi nggak ada duanya. Oh, Tadi dibikin kan? oh, top banget tuh. Beres ya kerjanya ya. Oke, jangan khawatir. Ada? Beres. Ada 3 macam, mau yang mana? Waduh, emang ada banyak macam. Ada. Ini rendang. Ada ular-ular. Ada. Bener. Iya. Mau yang ular-ular? Ya, yang mana aja Ya lah. ini aja, ini paling enak nih. Iya. Pernah nyoba nggak nih? Tahu caranya makannya nggak? Belum. Caranya gini. Nih, udah dipisah dikit, diaduk sama santannya, baru Melihat pengerjaan dermaga lebih cepat, Pak Samsir pun menyiapkan cemilan sore bagi Yuma, Agus, dan warga. Berat rasanya beranjak melangkah meninggalkan kampung. Inilah saatnya kami pergi melanjutkan perjalanan. Pak RT, dermaganya sudah selesai. Iya. Tolong dimanfaatkan untuk penduduk kampung di sini. Jadi pelihara yang baik, biar tahan lama. Nah ini kami serahkan ke Pak RT untuk dimanfaatkan. Nah, kami memanfaatkan benar, jadi kami banyak-banyak terima kasih lawan bubuan sampian. Kada ada sehingga lagi kami berterima kasih benar kayak itu. Nah. Ya, kami mohon pamit Pak RT ya. Jadi Ya. kalau ada kesalahan dari kami, kata-kata yang kurang nyaman, tolong dimaafkan. Makasih ya, Kami makasih ya, makasih ya, ya, makasih ya, makasih ya, makasih, 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 makasih ya, makasih ya. Dermaga sudah selesai. Memang nggak leks, tapi ini sangat bermanfaat untuk mereka. 2 hari dengan gotong royong bisa selesai. Mungkin penduduk lain nggak bisa begitu, tapi di sini gotong royongnya hebat sekali. Kumpul ratusan orang, pagi sampai sore, makan juga bareng, cabut dermaga lama, pasang dermaga baru, selesai. Sekarang kita sudah serahkan ke mereka untuk dimanfaatkan oleh penduduk di sini. Semoga langkah kecil kami akan selalu diingat, walau jejak roda tak lagi nampak.